Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usatun Hasanah. Saya mahasiswi dari Universitas Mataram dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dalam video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang pengertian gaya, contoh gaya, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja, yang pertama itu pengertian gaya. Gaya merupakan dorongan atau tarikan yang ditujukan pada sebuah benda. Untuk melakukan sebuah gaya, maka kita memerlukan energi. Gaya dan energi memiliki makna yang berbeda, akan tetapi keduanya saling berhubungan. Semakin banyak gaya, maka semakin besar juga energi yang diperlukan. Besar gaya dapat dilihat dan dapat diukur dengan alat yang dinamakan dinamometer. Satuan gaya dinyatakan dalam bentuk Newton. Gaya juga dapat mempengaruhi gerak dan bentuk benda. Untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama melakukan percobaan sebagai berikut ini. Untuk melakukan sebuah percobaan, di sini kita membutuhkan buku dan juga pensil. Langsung saja pada percobaan pertama, yaitu gaya tarikan. Ya, di sini udah ada buku, kita akan langsung mencobanya. Kita menarik. Terus yang kedua, kita akan mencoba gaya dorongan. Di sini juga sudah tersedia pulpen ya guys. Oke, langsung saja kita langsung mendorong pulpennya. Kemudian percobaan ketiga, di sini kita akan melihat perubahan bentuk sebuah benda. Di sini saya sudah menyiapkan lidi yang sebenarnya kita juga dapat menggunakan penggaris. Langsung saja kita akan mencoba mengubah bentuk benda ini. Kita lakukan seperti ini. Jadi bisa dilihat perubahannya. Jadi guys, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa sebuah benda dapat berubah bentuk dan berubah tempat karena adanya bantuan dari energi yang dikeluarkan oleh manusia itu sendiri. Terima kasih. Oke teman-teman, di sini kita akan melakukan percobaan yang kedua mengenai kelebaman. Tetapi sebelum kita melakukan percobaan, saya akan menjelaskan sedikit apa yang dimaksud dengan kelebaman. Kelebaman adalah kecenderungan semua benda fisik untuk menolak perubahannya terhadap keadaan geraknya secara numerik. Ini diwakili oleh massa benda tersebut. Kelembaman itu terdapat pada hukum Newton 1. Benda yang mengalami resultan dengan gaya nilai 0 akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan. Jadi kelembaman adalah kecenderungan suatu benda untuk tetap mempertahankan keadaan diam geraknya. Ini juga dapat disebut inersia. Jadi teman-teman, setelah kita melakukan percobaan tadi, kemudian muncul juga pertanyaan-pertanyaan seperti mengapa gelas kimia tidak jatuh dari meja, kenapa gelas kimia hanya bergerak sedikit saja ke arah pinggir meja, dan apa fungsi air dalam gelas. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, mengapa gelas kimia tidak jatuh dari meja. Karena tadi saat kita menarik kertas dengan hentakan cepat, gelas tersebut akan tetap diam dan mempertahankan posisinya. Sebaliknya, jika kita menarik kertasnya dengan hentakan perlahan, maka gelas tersebut akan mengikuti gerak kertas tersebut. Kemudian pertanyaan yang kedua, kenapa gelas kimia hanya bergerak sedikit saja ke arah pinggir meja? Itu karena saat kertas ditarik perlahan, maka di situ kita akan memberikan gaya tarik pada kertas dan gelas tersebut. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa fungsi air dalam gelas? Jawabannya fungsinya yaitu menambah beban atau massa benda, sehingga semakin besar massa benda maka akan semakin besar juga intensitasnya. Terima kasih. Pada hukum Newton 1, benda yang mengalami resultan dengan gaya nilai 0 akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan. Jadi kelembaman adalah kecenderungan suatu benda untuk tetap mempertahankan keadaan diam geraknya. Ini juga dapat disebut inersia.
Jadi teman-teman, setelah kita melakukan percobaan tadi, kemudian muncul juga pertanyaan-pertanyaan seperti mengapa gelas kimia tidak jatuh dari meja, kenapa gelas kimia hanya bergerak sedikit saja ke arah pinggir meja, dan apa fungsi air dalam gelas. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, mengapa gelas kimia tidak jatuh dari meja. Karena tadi saat kita menarik kertas dengan hentakan cepat, gelas tersebut akan tetap diam dan mempertahankan posisinya. Sebaliknya, jika kita menarik kertasnya dengan hentakan perlahan, maka gelas tersebut akan mengikuti gerak kertas tersebut. Kemudian pertanyaan yang kedua, kenapa gelas kimia hanya bergerak sedikit saja ke arah pinggir meja? Itu karena saat kertas ditarik perlahan, maka di situ kita akan memberikan gaya tarik pada kertas dan gelas tersebut. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa fungsi air dalam gelas? Jawabannya fungsinya yaitu menambah beban atau massa benda, sehingga semakin besar massa benda maka akan semakin besar juga emisitasnya. Terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan mengenai gaya dari saya.